Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam keadaan sehat hari ini. Mengawali aktivitas kita di hari pertama minggu ini, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dari Pertama Petrus pasalnya yang kelima ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu di pagi ini ya Tuhan. Mensyukuri penyertaan Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan, di mana kami boleh beristirahat semalam yang lampau, dan Tuhan boleh membangunkan kami lagi dengan tubuh yang sehat. Mengawali aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan renungan pada pagi ini. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik apa arti dan makna firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pertama Petrus pasal yang kelima ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau merintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Tema perenungan kita pada pagi ini yaitu gembalakanlah. Bapak Ibu, saudara-saudara, tugas seorang gembala ialah memberi makan yang cukup kepada ternaknya, memberi minum yang cukup, merawat ternak dengan baik, menjaga ternaknya agar terhindar dari binatang-binatang pemangsa, dan sebagainya. Rasul Petrus dalam suratnya ini menasihatkan para penatua yang ada dalam jemaat pada saat itu agar menggembalakan kawanan domba Allah atau jemaat Allah dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, dan hendaknya mereka mengabdikan diri. Para penatua juga diingatkan agar tidak mencari keuntungan dan jangan juga seolah-olah menjadi pemerintah atau orang yang selalu memerintah atas jemaat yang ada pada saat itu. Juga di ayat selanjutnya, Rasul Petrus mengingatkan agar jemaat selalu berjaga-jaga, saling rendah hati, oleh karena iblis dalam ayat 8 bacaan kita tadi, seperti singa yang mengaum-aum yang sedang mencari orang yang akan ditelannya. Oleh karena itu, Rasul Petrus mengingatkan mereka agar mereka melawannya dengan iman yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini, maka tentu kita juga diingatkan agar hidup di dalam persekutuan, hendaknya kita saling menjaga. Hendaknya juga kita saling mengingatkan agar tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Karena musuh kita, yaitu iblis, selalu menggoda kita setiap saat. Ia bagaikan singa yang selalu keliling ke sana kemari untuk mencari mangsa yang akan ditelannya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati kita untuk diingatkan dan dibimbing ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Rendahkanlah diri kita, marilah kita terus mau dibimbing untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadikannya sebagai suri dan pedoman di dalam menjalani hidup karunia-Mu, di mana kami diajak untuk saling menasihati, saling menjaga, saling membimbing ke dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kami juga diingatkan untuk saling merendahkan diri, mau merendahkan hati kami untuk dibimbing oleh saudara-saudara kami ke jalan yang benar. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk mengerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah dari dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berkat Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan akan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati pemerintah yang ada di dalamnya, agar mereka boleh memerintah kami seturut dengan hikmat Tuhan. Kedamaian dan keadilan terus kami alami. Pemberita firman-Mu, Engkau senantiasa berkati mereka, agar mereka tetap sehat, kuat, terus bersemangat untuk menjadi pemberita firman-Mu.
Tuhan, kami berdoa akan bencana alam yang terjadi, perperangan yang terjadi di mana-mana. Tuhan, kasihani mereka. Biarlah pemerintah mereka Engkau beri hikmat bijaksana agar peperangan boleh berhenti, dan saudara-saudara kami yang dilanda oleh peperangan, Tuhan melindungi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan, agar mereka senantiasa menaruh harap hanya kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau senantiasa menguatkan iman percaya mereka, agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati kami semua, agar kami senantiasa di bawah naungan dan lindungan kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berkati dalam pekerjaan, dalam mencari pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka selalu menaruh harap hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan apa yang mereka cita-citakan boleh diraih bersama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sambut kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.